Hai Occasioners, senang sekali saya bisa menyapa Anda dalam program Chief Talk Occasion. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat inspiratif. Langsung saja kita ucapkan selamat sekali lagi kepada brand Miniso yang berhasil meraih penghargaan Super Brands 2025. Sebagai informasi, Super Brands ini merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness, dan juga brand loyalty. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan kepada narasumber yang telah bersedia hadir dan mengulik lebih dalam mengenai brand ini dan apa rahasia di balik kesuksesan dari Miniso. Baik, langsung saja yuk kita berbincang dengan brand manager Miniso Indonesia, Mbak Fitria Indah Lestari. Halo, apa kabarnya Mbak Fitria? Baik. Alhamdulillah. Nah, selamat sekali lagi nih kepada Miniso sudah meraih penghargaan di Super Brands 2025. Gimana tanggapannya? Seneng gak nih Mbak? Seneng banget pastinya karena Super Brand ini sudah dikenal dekat dengan masyarakat sebagai image penghargaan yang paling terbaik di Indonesia. Oke, seberapa besar sih Mbak pengaruhnya atau dampak terhadap Miniso dengan ada penghargaan Super Brands 2025 ini? Oke, pengaruhnya sangat besar sekali ya. Sebelumnya aku mau berterima kasih untuk para Miniso Friends di Indonesia yang selama ini sudah mempercayakan Miniso sebagai destinasi belanja lifestyle retail store di Indonesia. Oke, ada strategi khusus nggak Mbak Fitria untuk mendapatkan penghargaan nih di Super Brands 2025? Oke, selama ini Miniso selalu melakukan riset untuk setiap desain produk dan juga dalam meluncurkan kategori-kategori produknya menyesuaikan dengan tren dan selera masyarakat. Jadi dari strategi tersebut Miniso melakukan campaign yang disesuaikan dengan karakter-karakter kesukaan para Miniso Friends di Indonesia. Dan melalui activation campaign itu kami melakukan melalui berbagai jalur ya, baik dari sosial media, dari offline dan pop-up store, mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat Indonesia, baik dari sisi kaula muda dan seluruh kalangan usia. Jadi untuk semua kalangan tuh ada di Miniso ya Mbak ya? Betul. Nah, Miniso ini kan sekarang sudah memiliki berapa ratus cabang nih Mbak? Sudah ada 385 store di Indonesia. Sudah nambah ya berarti. Betul. Sudah ada 385 store, ini beroperasi di 150 kota di Indonesia ya. Betul. Nah, Miniso ini kan pertama kali masuk ke Indonesia kalau saya nggak salah ingat gitu, sekitar tahun 2017-an. Gimana sih Mbak perjalanannya awal Miniso tuh masuk ke Indonesia dan respon pasar waktu itu seperti apa? Oke, wah kalau boleh diingat-ingat flashback di tahun 2017, Miniso itu store-nya warnanya masih sedikit ya. Iya, kayak putih, dominan putih gitu ya, atau Iya, merah, kayak sesuai iya. logonya Miniso. Betul, jadi lebih desainnya lebih minimalis, simple, namun kualitas produknya baik dan harganya juga affordable. Nah, sesudah itu aku ingat banget di tahun 2017 range harga yang kita lakukan adalah di Rp29.000. Itu all produk ya? Hampir seluruh produk. Iya. Jadi desainnya valuable, simple, dan elegan. Namun sekarang boleh dilihat oleh seluruh Miniso Friends di Indonesia kalau masuk ke store-nya Miniso sudah banyak banget warna-warninya ya. Bener banget. Baik dari karakternya dan juga kategori produknya. Nah, dari Mbak Di sendiri kesukaannya beli produk kategori apa nih di Miniso? Aku kalau ke Miniso kadang suka hilaf sih Mbak, segala yang lucu aku beli, ini lucu aku beli, kadang aku beli sisir, aku beli parfum juga ada di Miniso ya, terus skincare-skincarean itu juga kadang aku juga nyarinya ke Miniso. Nah, itu dia Mbak Di, sampai beauty, perfume yang juga jadi best seller produknya Miniso, dan juga ada stationery, dan juga yang terbaru adalah blind box yang lagi viral. Blind box tuh kayak gini ya? Betul, Oke, jadi ntar kamu kita coba lihat ya. boleh. Nah, kita bisa buka bareng-bareng ya Iya, Mbak iya. Di. Gimana sih rasanya sensasi memiliki dan membuka blind box? Oke. Nah,
Dari situ Miniso sudah melakukan pengembangan baik dari sisi desain, dari sisi pengembangan kategori produknya juga sudah jauh lebih luas. Dan untuk Miniso sendiri melakukan konsep store baru dengan tema Minisoland yang ada di Central Park, dan di sana banyak banget engagement dan juga area yang luas lebih dari Miniso mini stores. Aduh, sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Diulang lagi aja Iya, pertanyaannya. Jadi dari mana nih udah ulangnya? Dari ini aja, dari yang nanya aku. Ya udah, boleh dari pertama ya. Oke, sorry. Oke, ulang ya. Ya, udah. Dari awal berarti. Ya, perjalanan aja ya. Iya, boleh dari itu. Gak apa-apa. Oke. Nah, Mbak Fitria, Miniso ini kan pertama kali masuk Indonesia kalau nggak salah itu tahun 2017 ya. Itu kan juga pertama kali masuk tuh rame banget nih orang-orang di Indonesia sendiri. Boleh nggak sih Mbak diceritain nih awal perjalanan Miniso masuk Indonesia, terus respon pasar waktu itu tuh seperti apa sih? Oke, waktu itu kalau aku ingat di tahun 2017, store-nya Miniso masih simple, desainnya masih warna putih, elegan, dan kategori produknya kebanyakan produk dari life department, which is masih simple, elegan, namun affordable harganya. Kalau nggak salah, aku ingat harganya tuh hanya start from 29.000. Itu all produk ya? Iya, hampir semua produk harganya dimulai dari 29.000. Namun kalau boleh dibedain sama Miniso yang sekarang, warna store-nya sudah colorful. Iya, betul. Iya, dan juga jenis kategori produknya udah macam-macam nih Mbak Di. Kalau kamu sendiri suka beli produk apa nih di Miniso? Aku kadang kalau ke Miniso suka hilaf. Kadang beli skincare, beli parfum. Sekarang Miniso udah banyak banget koleksi parfumnya ya. Terus kadang ada sisir-sisir lucu aku beli. Terus kadang ada kayak peralatan olahraga kayak yoga mat gitu tuh. Itu aku juga suka beli di Miniso. Kategori produk Miniso sekarang semakin menyesuaikan dengan kebutuhan para customer. Baik itu dari kategori beauty yang Mbak disuka belanja ya, dan juga parfum. Bahkan parfum di Miniso sudah banyak banget variasinya karena setiap bulan kita launch perfume terbaru, dan juga produk-produk yang mendukung fungsional customer Miniso sehari-hari seperti life department, ada snack dan juga plushie, dan juga sekarang kategori terbaru adalah pet collection. Apa tuh Mbak, pet collection? Jadi banyak banget dog lovers dan cat lovers yang suka accessorizing dandanin peliharaannya. Oh, iya ada. Gemes banget. Iya, dan juga dikolaborasikan dengan IP-IP ternama seperti Disney, Sanrio, semakin menambah kegemasan untuk belanja di Miniso ya Mbak Di. Iya, aku baru tahu loh kalau misalnya ada aksesoris buat pet lovers gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga nih Mbak Fitria, Miniso ini kan dekat sekali dengan seperti vibe itu ceria gitu. Nah, sebetulnya filosofi atau spirit utama dari Miniso sebagai brand lifestyle tuh seperti apa sih Mbak? Oke, ini ketebak banget sih pertanyaannya ya dengan dari logonya aja kayak smiley face gitu. Iya, jadi dari logonya Miniso dikasih senyuman lebar selebar-lebarnya dan juga mata yang wing, menandakan bahwa brand Miniso sangat optimis dan sesuai dengan slogannya Life is for fun. Life is for fun. Iya, jadi Miniso menambah semangat keceriaan melalui kehadiran produk-produk Miniso untuk membuat para Miniso friends dan customer Miniso di seluruh Indonesia tuh semakin bahagia dan ceria. Oke, nah kalau Miniso juga sini kan juga dikenal sebagai brand yang cukup dekat dengan anak muda. Menurut Mbak Fitria sendiri, apa sih Mbak yang membuat Miniso tuh relate banget sama generasi muda Indonesia? Oke, ini PR besarnya Miniso ya, harus selalu relate dengan para generasi muda. Di mana generasi muda sekarang itu sangat kreatif dan sangat-sangat personal, dan juga
dinamis secara informasi dan Perubahannya cepet juga banget ya. iya tren sekarang baik dari internasional nih Mbak Di dan juga tren dalam negeri itu sendiri. Untuk itu Miniso harus keep up dengan tren-tren yang ada dalam menghadirkan desain dan value dari karakter-karakter produk Miniso dan juga kategori produknya nih Mbak Di. Oke. Harus disesuaikan dengan kebutuhan lifestyle anak-anak muda saat ini. Contohnya produk-produk tumbler Iya. dan juga produk-produk yang mendukung semangat aktivitas anak muda seperti power bank, ada juga fan, dan juga ada produk-produk yang mendukung pekerjaan seperti kayak keyboard di kantor dan juga alat-alat lainnya yang mendukung kesukaan dan hobi anak-anak muda. Contohnya dari Mbak Di sendiri tadi sukanya beli beauty ya. Iya. Betul. Nah, kalau kita ngelihat ini kan juga tren pop culture tentunya sangat mempengaruhi dengan Miniso ya Mbak. Nah, seberapa besar sih Mbak peran dari pop culture sendiri seperti K-pop, anime, terus juga karakter-karakter lucu tadi juga dibilang kolaborasi sama Disney atau Sanrio ya. Nah, ini untuk membentuk image Miniso di mata anak muda. Oke, kebetulan pas K-pop pop culture yang hadir di 2025 ini, Miniso di bulan April sempat launch Miniso dengan Blackpink The Game. Oke. Ya, dan dari situ kami menyesuaikan juga dengan produk-produknya, yaitu lebih ke lifestyle fashion. Dan juga untuk anime di bulan lalu kita meluncurkan 2 karakter anime terkenal, yaitu Hatsune Miku dan One Piece season kedua. Oke, kemarin tuh yang One Piece sempat orang ngantri banget itu nggak sih Mbak? Iya betul, kamu salah satunya? Temanku salah satunya. Oke, jadi dari karakter itu nggak cuma itu aja Mbak Di, ada juga K-drama, Oke, apa tuh Mbak? Squid Game. Oh iya, aku juga sempat lihat tuh di Minisa ada kayak aksesoris yang kayak jaketnya Squid Game gitu ya. Iya, ada boneka kecilnya juga. Jadi dari Squid Game yang juga lagi viral di dunia, Miniso juga menghadirkan koleksi produk untuk Squid Game. Oke, nah Miniso sendiri tuh mendengar aspirasi atau feedback dari anak-anak muda agar produk dan kampanye selalu relevan. Gimana sih Mbak ngelihat trennya kah atau ada seperti di medsosnya, aku mau Miniso collab sama ini dong, ini collab sama si karakter ini dong gitu. Gimana sih Mbak caranya? Sangat inspiratif banget tuh. Berarti Mbak Di jangan-jangan yang selalu komen juga ya ke kita Biasa ya. kadang suka gitu ya. Jadi Miniso membuka social listening channel itu melalui sosial media pastinya. Jadi kita bisa cek komen-komen yang kapan ada di Indo, kapan masuk Indo. Nah dari situ kami bisa mencek ekspektasi para Miniso friends itu pingin produk apa sih selanjutnya. Dan juga Miniso sekarang udah ada channel e-commerce baik dari Shopee maupun TikTok. Dari situ juga banyak banget komentar-komentar tentang kualitas produk, availability produk, dan juga feedback tentang promo-promo yang sedang ada di Miniso. Dan juga di offline, melalui para pelayan staff toko kami juga mendapatkan feedback seperti apa sih respon dari customer, seperti parfum yang disukai, produk kategori yang best seller. Nah dari situ kita menentukan strategi campaign dan strategi produk di masa kedepannya. Oke, kalau menurut Miniso sendiri, tren belanja lifestyle anak muda saat ini gimana Mbak Fitri? Oke, tren belanja lifestyle anak muda sekarang udah luas sekali ya. Udah mulai dari ke offline store maupun online. Anak muda juga selalu follow dengan tren-tren yang sedang terjadi di global, internasional maupun di dalam negeri itu sendiri. Oleh karena itu Miniso selalu menyesuaikan channel-channel yang diharapkan oleh anak muda untuk berkomunikasi dan juga melalui campaign-campaign di sosial media. Jangan lupa follow ya. Instagram @minisoindo dan TikTok @minisoindonesia untuk tahu produk-produk apa aja sih yang lagi best seller dan new arrival, dan juga menjadi inspirasi bagi para anak-anak muda melalui produk kategori yang fungsional. Itu selalu ada di medsosnya Miniso, selalu diupdate terus ya Mbak berarti? Betul.
Betul. Oke. Nah, banyak yang bilang juga, Mbak Fitria, Miniso ini tuh bukan sekadar toko aja, tapi juga experience store. Apa nih strateginya dibalik menciptakan pengalaman belanja yang seperti itu? Oke, ngomong-ngomong soal experience ya, sekarang tren belanja juga mengharapkan treatment, engagement, dan experience yang berbeda nih Iya, dari betul. biasanya. Oleh karena itu, Miniso hadir dengan konsep Miniso Land yang ada di Central Park. Luasan areanya menjadi 3.000 meter. Wow, besar Wah, banget. yang terbesar kedua di dunia. Wow. Dan di sana ada area photo booth, claw machine, dan juga nail art. Kalau yang mau beli kutek bisa langsung dicoba di nail artnya. Bisa langsung pakai kutek di toko berarti ya, Mbak ya? Oh, baru tahu Betul. ini aku. Dan juga Bisa dicoba. kategori-kategori produknya bisa sesuai dengan tema-tema IP yang ada, Mbak Di. Oke, kayak gimana tuh, Mbak? Jadi untuk area Harry Potter sendiri akan kita setting sesuai Harry Potter theme. Oh, Dan juga wow. area Stitch dan area parfum lainnya secara khusus akan didesain dengan seksama supaya customer lebih mudah mencari produk yang mereka suka. Oke, jadi per section itu beda-beda semua, seperti interiornya, desainnya itu beda semua berarti ya, Mbak ya, di Miniso Land itu? Betul. Dan juga kegiatannya juga nggak cuma itu aja, karena selalu ada IP launch terbaru setiap launching produk kita akan lakukan, dan juga ada campaign-campaign dengan promo menarik. Oke, nah untuk sekarang kategori produk Miniso yang paling banyak jadi favorit anak muda sekarang apa nih, Mbak? Nah, itu dia nih Mbak Di. Aku mau cerita tentang kategori blind box di Apa Miniso. tuh? Nah, beda banget nih dengan produk-produk lainnya karena di dalam blind box ini kita merasa spesial ketika melakukan unboxing, Mbak Di. Kayak gimana sih, Mbak? Ini bukan blind box? Iya, boleh yuk kita coba Ih, buka mau blind coba. box dari Miniso. Aku mau coba buka yang Shinchan boleh ya? Oke, boleh Mbak. Kita buka coba lihat. bareng-bareng ya. Oke. Jadi kalau buka blind box ini, kalau misalkan di sini tuh ada jenis-jenis Oh, karakter. ini ya. Ini ada Shiro, Monkey, ada Wanyamasan, Action Kamen, terus ada satu yang Frog sama Buri Zaemon. Iya. Banyak banget, tapi Misalnya- ini satu isinya, tapi kita nggak tahu mana. Betul. Oke. Kamu pengen dapat yang mana, Mbak Di? Yang mana ya? Yang Action Kamen ini lucu nih. Iya, jadi ada satu kategori yang memang secretnya atau kategori yang kamu pingin dapetin. Aku biasanya kalau misalkan aku mau dapetin yang secret nih, dapet yang white gitu ya. Oke. Tiba-tiba aku dapetnya ternyata yang black. Nggak sesuai nih sama Iya. ekspektasi aku. Tapi ketika udah ngebuka dan sensasi surprise-nya tuh dapet, kategori itu juga kita jadi suka. Iya. Karena kita juga nggak tahu ini dalam isinya apa. Iya, Iya kan? dan juga kayak, aduh belum dapet yang kita mau, kayaknya kita beli Lagi kan? Bener. Boleh lihat nih, Mbak, Oke, coba ya. kita buka bareng-bareng Kita ya. unboxing ya. Blind box-nya. Aku punya yang Ini gimana seri nih bukanya? Mickey Oh, ini Fun ada Craft. Aku yang ini Crayon Shinchan Plush Toy. Oke. Oh my God. Kira-kira dapat apa ya? Dapat apa ya? Aku pingin dapat secretnya nih yang warna mana ya? Oke, Mickey Graffiti. Besar banget ini lagi Crayon Shinchan. Wah, udah ada kartunya nih, Mbak. Wah, apa itu? Wah, saya kalah cepat. Wah, ini yang Sailor Mickey ya, Sailor Mickey nih. Coba kita buka. Mbak, beneran aku dapat action kamu. Wah, Ya, oke. Wah, Sailor Mickey ya. Ini lucu banget. Ini koleksi terbarunya Miniso. Miniso dari Disney Fun Craft, dan ini bisa jadi back charm karena kelebihan blind box itu adalah bisa jadi back charm dan juga bisa digantungin di baju fashion maupun di Oke. tas. aku dapat yang action kamen. Wah. Bener ya, seperti aku wishlist-nya bilang ya. tadi. Coba ya kita buka boleh ya, Mbak ya? Oke. Oke. Ah, gemes banget. Wah,
congratulations. Itu bisa dibuka kepalanya. Oh iya, astaga. Lucu banget. Ya. Shinchan, aku tadi dapat action comment-nya Shinchan. Nah, biasanya nih Mbak, Miniso tuh untuk mempertimbangkan dalam memilih karakter kolaborasi tuh apa sih Mbak pertimbangannya? Oke, riset Miniso sendiri adalah mengikuti tren yang terjadi di internasional global. Itu biasanya dari karakter-karakter idaman para Miniso friends, baik dari Disney, Sanrio, dan juga movie karakter kayak Harry Potter dan juga Barbie. Dan untuk karakter-karakter lainnya, Miniso juga mengacu pada riset internasional maupun lokal. Jadi karakter apa yang lagi digemari di Indonesia, baik dari anime atau karakter-karakter yang memang pingin diwujudkan di hari kedepannya. Miniso selalu mengandalkan riset tersebut. Nah, kalau untuk campaign yang paling yang paling relevan gitu, atau yang paling cocok sama anak-anak muda sekarang, itu apa sih Mbak? Oke, yang sekarang lagi berjalan itu salah satunya yang kita buka sekarang nih, Blind Box. Vinyl Plus. Jadi kenapa disebut vinyl? Karena bulunya berbulu lembut, Iya, gemes. bludru, dan juga bisa jadi plushy karena bisa empuk dipegang. Dan ada back charmnya, bisa digantungin di mana aja, dan dalam bentuk blind box. Jadi karakter Vinyl Plus itu banyak banget variannya. Itu ada si Sanrio, ada juga Stitch, dan juga karakter-karakter gemes lainnya yang membuat customer gemes dan mau beli lagi untuk nextnya. Iya bener banget, ini kayaknya kalau aku ke Miniso lain kali aku pengen coba melihat yang ini deh. Boleh. Nah, terus nih Mbak, selain produk yang lucu, terus juga affordable, apa nih value yang Miniso tekankan ke konsumen muda Indonesia? Oke, value yang Miniso tekankan itu lebih ke fungsional dari produknya dan juga kualitas produknya. Miniso sangat perhatian sekali untuk menghadirkan produk dengan kualitas terbaik, walaupun harganya masih affordable untuk dijangkau oleh para Miniso friends. Kalau Mbak Fitria mau lihat Miniso dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa nih? Oke, untuk 5 tahun ke depan, Miniso selalu melakukan improvisasi, baik dari kategori produk dan desain produknya, dan juga Miniso mengacu kepada fungsional, jadi kayak 2 fungsi bisa dapat di dalam satu produk. Misalnya seperti ini, fungsinya ada untuk back charmnya, tapi unsur menggemaskannya juga dapat, unsur surprise-nya juga ada. Jadi fungsional produk tersebut selalu Miniso kembangkan di kemudian hari, dan juga sebagai ekspektasi dari masyarakat, apa aja kategori yang menurut mereka dibutuhkan dan disukai. Kalau sejauh ini yang respon dari masyarakat, barang-barang atau produk-produk yang dibutuhkan tuh apa aja sih Mbak? Oke, saat ini produk-produk yang dibutuhkan dan best seller ya di Miniso itu adalah satu, pertama blind box ini. Blind Box ini Ya, best seller banget ya berarti? banget Mbak. Dan juga ada perfume yang juga banyak banget variannya, dan juga plushie. Plushie juga menjadi salah satu best seller di Miniso yang sulit untuk dikalahkan nih, karena banyak banget penggemar plush toy di Miniso. Oke, nah untuk rencana Miniso ke depan agar semakin dekat nih dengan anak muda Indonesia apa nih Mbak? Oke, Miniso selalu hadir di setiap kota di Indonesia untuk menambah jaringan distribusinya untuk semakin dekat dengan para customer. Dan tidak hanya itu, Miniso hadir melalui sosial media, melalui berbagai campaign, dan juga berbagai konten-konten menarik untuk dilihat dan direview oleh masyarakat, dan juga sebagai notifikasi produk apa aja sih yang ada di Miniso terbaru dan juga best seller dari IP-IP yang diluncurkan. Ada rencana untuk ekspansi lagi nggak Mbak nih?
di Miniso? Oke, ekspansi selalu dilakukan Iya. ya untuk selalu semakin dekat dengan seluruh customer di Indonesia, dan juga Miniso juga melakukan channel-channel yang dibuka dari baik sisi e-commerce maupun sosial media untuk bisa mendapatkan feedback dan juga masukan dari para customer. Oke. Mbak, Minisoland, yang aku tadi tertarik juga. Minisoland ini kan cuma satu yang 3.000 meter persegi luas, ini Mhm. sangat luas. Ini akan ada Minisoland lain kah di daerah lain atau gimana? Ada rencana nggak nih? Sudah dong, jadi di Oke. bulan akhir tahun ini akan meluncurkan Minisoland di 2 lokasi. Wah, mana itu? Ya, yang salah satunya juga ada di Kota Bandung, Mbak. Oke. Jadi dinantikan ya untuk para Warga Bandung, Miniso silahkan. friends ya. Mbak Di juga main-main ya ke Oh iya, sana. pasti. Terus di Jadi mana itu Mbak nanti? akan ada di masih Masih rahasia ya? ditunggu-tunggu ya. Masih ditunggu nanti kabarnya, makanya nggak boleh nggak follow Instagram dan TikToknya Miniso ya, Oke. untuk tahu kapan tanggal launchingnya. Nah, itu satu di Bandung, satu lagi di mana? Masih ada di Jakarta Oh, di juga. Jakarta juga, tapi Mm-mm. belum tahu di mana ya. Tentunya harus follow Miniso agar tahu informasi lengkapnya Minisoland ini akan hadir di mana. Nah, terus Betul. Mbak Fitria, ini kan tidak hanya urusan bisnis aja, Miniso juga peduli dengan lingkungan sekitar. Dan apa sih Mbak program CSR yang paling signifikan yang Miniso lakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk masyarakat? Oke, Miniso sangat peduli kepada pendidikan, terutama anak-anak di usia dini ya. Jadi di tahun ini pas banget di bulan Ramadan, Miniso bersama Prilly Latukonsina dan juga kitabisa.com melakukan CSR bersama anak-anak dan teman-teman di area Bantar Gebang. Oke. Jadi di sana Miniso memperhatikan fasilitas sanitasi dan juga untuk renovasi ruang kelas untuk belajar anak-anak, dan juga medical check up kesehatan untuk anak-anak yang kebanyakan di sana terkena penyakit pencernaan, penyakit kulit, dan juga problem kesehatan lainnya. Di sana sukses membantu teman-teman dari Yayasan Tunas Bangsa di Bantar Gebang. Dan untuk kedepannya, kegiatan CSR Miniso akan kita terus fokuskan untuk membangun pendidikan di Indonesia. Oke, dari Bantar Gebang ini akan ada CSR lain di kota-kota lain kah di Indonesia, Mbak, Iya, rencananya? masih menyusul di tahun berikutnya. Oke. Lalu Mbak, terakhir mungkin ada yang disampaikan harapannya nih pertama untuk Miniso dulu nih, ke depannya seperti apa? Oke, untuk Miniso akan selalu semangat untuk menghadirkan produk-produk yang diharapkan oleh para Miniso Friends di Indonesia. Nah, untuk pesan-pesannya ke Miniso Friends di Indonesia apa nih? Oke, untuk teman-teman Miniso Friends di Indonesia, selalu semangat, optimis, dan ceria bersama Miniso Life is for Fun. Dan juga jangan lupa untuk stay tune dan update terhadap produk-produk yang launching berikutnya di sosial media @minisoindo dan TikTok @minisoindonesia. Nah, tadi ada ngomongin soal launching produk selanjutnya. Ada bocoran nggak nih Mbak terakhir? Oke, banget nih di bulan November akan ada movie dari karakter Zootopia. Wow, sekalian rilis movie berarti ya? Iya, betul. Jadi dinantikan ya untuk Zootopia Lovers, itu ada launching lagi untuk produk Zootopia, dan nanti di bulan Desember akan ada launching Harry Potter juga yang berikutnya. Harry Potter lagi berarti, kemarin tuh sempat rame banget. Itu di Desember berarti? Iya, betul. Oke. Kalau nggak terlambat ya, semoga tidak ada halangan bisa rilis di bulan Desember. Amin. Kemarin sih sempat ramai banget untuk Harry Potter itu ya Mbak. Berarti peminatnya juga banyak banget. Nah oke, semoga harapannya sih Miniso ini bisa terus maju dan berkembang, berinovasi untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Indonesia. Amin. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitria Indah Lestari selaku Brand Manager Miniso Indonesia. Ini sudah bergabung dan hadir bersama Chief Talk Occasion. Tentunya kita
kita berharap Miniso ini bisa hadir terus untuk generasi muda Indonesia, terus bisa berinovasi dan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sangat berubahnya cepat sekali ya Mbak ya. Amin, Baik, terima thank kasih Mbak you. Bivitria, dan semoga brand Miniso ini juga tetap menjadi top of mind-nya di masyarakat dan bisa kembali mendapatkan penghargaan Super Brands di tahun berikutnya. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.